Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar? Siswa hebat Matsas Surba, semoga sehat selalu dan penuh semangat ya. Kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang bersama Bu Lucy Hendarwati dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum memasuki penjelasan materi, yuk kita berdoa dulu ya nak, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara-negara ASEAN. ASEAN memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nations yang didirikan 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok, berasal di negara Thailand. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan, pengamatan, dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Indikator 1. Menjelaskan pengertian kerjasama ASEAN. 2. Menjelaskan prinsip kerjasama ASEAN. 3. Mengidentifikasi faktor pendorong kerjasama. 4. Mengidentifikasi faktor penghambat kerjasama. Ada banyak interaksi kerjasama antar negara ASEAN. Pada pembelajaran kali ini, Bu Lucy memberi contoh kerjasamanya pada bidang penanganan bencana ASEAN, yaitu pada tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana ASEAN, yaitu Komite on Disaster Management ACDM secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana. ASEAN Regional Program on Disaster Management ARPDM. Mengapa demikian diadakan ARPDM? Karena negara-negara ASEAN rentan terhadap bencana alam. Contohnya di Indonesia, yaitu di Aceh, tsunami dan bencana gunung berapi. ARPDM membuat kerangka kerja sama antara negara ASEAN dan juga dengan mitra wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 sampai dengan 2011. Rangkaian program ARPDM ada 5 komponen dan 29 kelompok kegiatan, yaitu 1. Pembentukan kerangka penanganan bencana regional ASEAN. 2. Peningkatan kapasitas.
3. Pertukaran informasi dan sumber daya. 4. Peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan. Dan yang kelima, peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan advokasi. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasama di bidang penanganan bencana. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan pertemuan khusus pemimpin ASEAN pasca gempa dan tsunami, yaitu KTT Tsunami di Jakarta tahun 2005. KTT Tsunami menghasilkan pernyataan bersama, yaitu Deklarasi Jakarta, yaitu deklarasi tentang aksi untuk memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegah dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Pada bagan ASEAN akan ditampilkan yaitu pengertian ASEAN, prinsip utama ASEAN, faktor penghambat berdirinya ASEAN, dan faktor pendorong berdirinya ASEAN. Pengertian kerjasama ASEAN. Dahulu, sebelum ada pengertian ASEAN, mula-mula dinamakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu Perbara. Pengertiannya, organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dari Deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mengapa dinamakan organisasi geopolitik? Karena dianggotai oleh negara-negara satu kawasan, yaitu Asia Tenggara. Nah, kerjasama memiliki arti menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Tujuan kerjasama ASEAN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya. Meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Prinsip utama ASEAN. 1. Kerjasama efektif antara anggota. Maksudnya, efektif semua anggota sering mengadakan perundingan-perundingan yang efektif dan rutin. Yang kedua, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Artinya, anggota ASEAN tidak boleh mendirikan kekuatan kemiliteran untuk menyerang bangsa yang lain. Yang ketiga, menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai. Contohnya, Indonesia berselisih dengan Malaysia. Tidak boleh menggunakan kekerasan, tapi dirundingkan secara
damai. Keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Kelima, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan subversif. Subversif artinya pemberontakan atau kursif luar. Kursif itu artinya pemaksaan. Tidak boleh memaksakan bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Yang keenam, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, wilayah nasional dan identifikasi nasional setiap negara. Faktor pendorong berdirinya ASEAN. Yang pertama, persamaan dan perbedaan sumber daya antara beberapa negara. Yang pertama, persamaan. OPEC, Organisasi Petroleum Exporting Country, yaitu negara-negara penghasil minyak, mendirikan organisasi agar harga minyak dunia harganya bagus. Sementara perbedaan sumber daya pada ASEAN, tiap-tiap negara ASEAN memiliki kelebihan hasil sumber daya alam, maka bisa bertukar hasil untuk dilakukan ekspor dan impor. Yang kedua, persamaan dan perbedaan kondisi geografis beberapa negara. ASEAN di suatu kawasan melakukan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Persamaan ASEAN. Faktor penghambat didirikannya ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi. Contoh, Indonesia ideologinya Pancasila, sementara ada negara lain yang berhaluan komunis. Maka terkadang dalam perundingan terjadi sedikit perselisihan, tapi harus bisa diselesaikan secara damai. Yang kedua, penghambatnya konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Arti kebijakan protektif yaitu jika suatu negara melindungi produksinya agar tidak menjual ke negara lain. Akibatnya kita tidak bisa menjual barang dan keuntungan kita menjadi berkurang. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Pesan moral dari pembelajaran hari ini, dengan adanya ASEAN yang terdiri dari negara-negara, yaitu 10 negara, yaitu Allah menjadikan persamaan dan perbedaan bukan untuk menjadi sebab perpecahan, tapi hendaklah menjadi alasan untuk menjalin kerjasama guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sekian penjelasan materi dari Bu Lucy. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, bahagia, dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.